Tiga, dah, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Andriani selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Yang terhormat teman-teman presentasi dan teman-teman audien yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang ruang lingkup perpajakan yang beranggotakan saya sendiri yaitu Trino Sidikin dan teman-teman saya yaitu Maulana Triswekti dan Muhammad Hairil. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup perpajakan. Sebelumnya izinkan dari kami sendiri ingin memperkenalkan diri sebagai uh, pelengkap dari presentasi pada hari ini. Oke, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, saya Trino Sidikin dengan akhiran NIM 205. Saya Muhammad Khairil dengan akhiran NIM 117. Saya Muhammad Terus Bukti dengan NIM akhir 120. Bisa di next ya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mas. Gimana lanjutnya nih? Slide selanjutnya. Oke. Sebelumnya Mas, sabar Mas. Slide pertama, Mas. Slide pertama. Slide kedua Mas. Pengertian dan ruang lingkup perpajakan. Oke, nice. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup perpajakan. Jikalau kita berbicara tentang pengertian dan ruang lingkup perpajakan, khususnya perpajakan 2 yang ada di kurikulum mata kuliah perpajakan 2 di Universitas Islam Negeri Uin Mawar, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, itu kita meliputi ada definisi pajak, karakteristik pajak, dan ruang lingkup dari perpajakan itu sendiri. Yang dimana dari definisi pajak sendiri, pajak itu adalah kontribusi wajib dari individu atau badan hukum kepala negara tanpa imbalan langsung. Jadi ini digunakan untuk mendanai kebutuhan publik dan kegiatan pemerintahan. Bisa jadi itu akses pendidikan, uh, akses politik, akses layanan kesehatan, instansi lainnya, dan juga kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya. Jadi ini adalah sumber pendapatan utama atau sumber pendapatan tertinggi di negara untuk membiayai infrastruktur, baik itu dari layanan kesehatan, pendidikan maupun program-program sosial yang ada di pemerintahan Indonesia sendiri. Kemudian dari pengertian dan ruang lingkup perpajakan kita berbicara tentang karakteristik pajak. Di mana karakteristik pajak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu wajib dan yang kedua itu tanpa imbalan langsung. Yang wajib ini sendiri didefinisikan yaitu setiap entitas yang memenuhi kriteria harus membayar. Jadi ini adalah karakteristik pajak yang bersifat wajib. Kemudian ada tambahan imbalan langsung, di mana imbalan langsung ini yang tidak diikuti penerimaan atau jasa spesifik. Namun itu biasa, namun itu sendiri membiayai layanan publik. Yang ketiga yaitu ruang lingkup, di mana ruang lingkup ini sendiri mencakup jenis pajak, subjek dan objek pajak, administrasi serta peraturan, serta pemahaman ini krusial agar wajib pajak ini sendiri memenuhi kewajiban dengan tepat, yaitu sistem pajak yang efektif dan efisien. Selanjutnya next. Ada di peran penting perpajakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang peran penting perpajakan, di mana pajakan ini sendiri adalah sumber pendapatan utama negara yang sebelumnya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yang di mana sumber pendapatan utama negara ini sangat-sangat mendukung untuk pembangunan nasional dan layanan publik.
Pajak ini juga berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mengatur perekonomian dan pemerataan kesejahteraan. Yang dimana di Indonesia sendiri telah mengalami perubahan signifikan dalam sistem perpajakan, yaitu untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi atau keterbukaan. Nah, peran pemerintah sendiri ini aktif untuk perpajakan, nah untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan mencegah penghindaran. Nah, penerapan ini sendiri berbasis ada digital, ada e-faktur dan e-buffer, yang mana ini telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik bagi individu. Nah, digitalisasi ini sendiri efektif dalam mengurangi ketidakpatuhan dan mempercepat administrasi pajak. Oke, next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pajak dalam siklus perekonomian. Di mana tujuan dan fungsi pajak dalam siklus perekonomian ini dibagi menjadi tiga. Pertama itu sumber pendapatan negara, kedua itu redistribusi pendapatan, dan ketiga itu pengaturan ekonomi. Nah, pada sumber pendapatan negara sendiri, pajak dan infrastruktur, baik itu dalam segi pendidikan, kesehatan maupun layanan publik. Jadi bisa disimpulkan untuk sumber pendapatan negara tanpa pajak itu pemerintah sangat sulit untuk beroperasi. Kemudian itu ada redistribusi pendapatan. Jadi redistribusi pendapatan ini bisa disimpulkan bahwa sistem pajak ini progresif, yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi alias bisa menciptakan keadilan sosial melalui dan subsidi. Dan yang terakhir ada pengaturan ekonomi. Jadi pengaturan ekonomi sendiri ini di dalam pajak mendorong investasi di sektor tertentu, atau kata lain membatasi aktivitas yang tidak diinginkan, seperti ya kita bisa sebut seperti produk-produk bahaya. Oke, untuk selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Jenis pajak itu ada 4. Yang pertama ada pajak langsung, terus ada pajak pusat, pajak langsung, dan pajak daerah. Nah, pajak langsung itu dikenakan langsung pada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan seperti pajak penghasilan ataupun PPh. Nah, pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat, contohnya PPh, PPN, dan bea materai. Terus pajak tidak langsung dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah ataupun PPNBM. Nah, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah seperti pajak bumi dan pembangunan ataupun PBB atau disebut pajak kendaraan bermotor. Slide selanjutnya, Mas. Nah, yang selanjutnya itu ada subjek dan objek pajak. Pertama, subjek pajak itu individu ataupun badan yang memiliki kewajiban pajak sesuai undang-undang. Jadi contohnya setiap orang yang berpenghasilan atau perusahaan yang beroperasi. Terus objek pajak, penghasilan, kekayaan atau transaksi yang dikenakan pajak. Contohnya gaji, keuntungan usaha, properti atau pembelian barang. Nah, kriterianya itu subjek dan objek pajak diatur oleh peraturan perpajakan untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam pemungutan pajak. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, terima kasih. Prinsip-prinsip perpajakan. Yang pertama, keadilan. Pajak harus adil dan proporsional sesuai kemampuan wajib pajak. Yang kedua, kepastian. Aturan pajak harus jelas, pasti, dan tidak berubah-ubah. Eh, yang ketiga, kenyamanan pembayaran. Sistem pembayaran pajak harus mudah dan nyaman bagi wajib pajak. Yang keempat, efisiensi. Biaya pemungutan pajak harus minimal dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Jangan sampai biaya memungut lebih besar dari pajak yang diperoleh. Terus selanjutnya proses pemungutan pajak dan sanksi. Yang pertama, pendaftaran wajib pajak. Proses awal untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Tanpa NPWP, tidak bisa melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara resmi. Yang kedua, perhitungan pajak. Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang sesuai ketentuan. Jadi wajib pajak harus menghitung sendiri jumlah pajak
yang harus dibayar sesuai aturan. Yang ketiga, pembayaran pajak. Penyetoran pajak ke kas negara melalui bank atau kantor pos. Yang keempat, pelaporan pajak. Penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan atau masa. Pelaporan pajak ini digunakan untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang telah dibayar. Dan terakhir, sanksi dan penegakan hukum. Pelanggaran dikenakan sanksi administrasi atau pidana dengan penegakan hukum yang tegas. Oke, mungkin demikian presentasi kami pada hari ini mengenai uang lingkup perpajakan. Semoga dengan presentasi kami hari ini bisa diambil manfaat dan bisa berguna di semua orang. Mungkin presentasi kali ini bisa digunakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengenai pembahasan perpajakan di sini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh. Langsung keluar. Suara Dikit putus-putus tuh. Iya enggak? Iya, Cuk. Aku mau pulang, Cuk. Mau berangkat Shopee Food lagi aku, Cuk. Suara Dikit putus kan, Ril? Enggak lah, aman aja sih. Ini downloadnya di mana? Coba lihat lah. Ya itu, coba aku keluar dulu ya, lihat ya. Tidak berhenti merekam. ALT.